wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya, saya hormati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan mediasi. Nah, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya Aprilia Anggita sebagai mediator yang telah dipilih oleh rekan-rekan semuanya. Nah, saya di sini berdua bersama rekan saya yaitu Gusti Rahayu. Nah, kami berdua akan sebagai mediator bagi rekan-rekan tergugat dan penggugat pada malam hari ini. Nah, selanjutnya kepada rekan-rekan semua, saya akan memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Novrianisa sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Gusmade Afifah dengan rekan saya Eri sebagai pihak tergugat dalam kasus ini. Nah, baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 pada tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator ataupun dua mediator. Nah, seperti pada malam hari ini kami mediatornya ada berdua. Dan pada sidang rekan-rekan kali ini kita telah sepakat telah menunjuk saya dan rekan saya sebagai mediator dalam kasus ini. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi. Nah, mediasi ini adalah sesuatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik terang dalam penyelesaian masalah ini. Jadi saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi yang akan kita lalui. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan kepada para pihak untuk bergantian menjelaskan penjelasannya. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman dari awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi. Nah, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Nah, baiklah, Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu, Pak. Saya setuju, Pak, Bu. Nah, baiklah, kita akan memulai mediasi pada kesempatan kali ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana, saudara? Apakah setuju? Ya, Pak, Bu, silahkan. Silahkan kepada saudara untuk menjelaskan. Terima kasih, Bu, Pak, atas kesempatannya. Ibu ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal dalam surat perjanjian, ibu ini sepakat akan melunasi hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 17 November 2021. Namun sampai saat ini jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai saat ini tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari ibu ini. Baiklah, artinya Bapak kecewa atas kejadian ini? Saya sangat kecewa, Bu. Dan Bapak Ibu menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu? Iya, betul, Bu, Pak. Karena hutang ibu ini sudah terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian, ibu ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga pada jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari rekan penggugat, selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada rekan tergugat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan kepada rekan tergugat untuk menjelaskannya. Terus terang, Pak, Bu, saya sangat kecewa atas tindakan saudara penggugat ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, tanpa mencederai harga diri saya. Bu, jangan beralih, saya sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap ibu. Kalau ibu tidak ada etikat baik, seharusnya ibu memberikan respon baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, sebelumnya harap tenang dulu. Kalau pihak satu berbicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau rekan-rekan semua ini seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Mau dilanjutkan atau tidak? Maaf, Bu. Baiklah, silakan kepada saudara tergugat untuk menjelaskan penjelasannya lagi. Jadi begini, Bu.
Saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun, saya juga tidak membenarkan atas tindakan saudara penggugat dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya menjadi tercoreng. Berarti saudara merasa usaha saudara kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik saudara. Kemudian saudara menginginkan kedua pihak menjaga nama baik saudara. Apakah benar begitu? Iya, Pak, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari saudara tergugat dan penggugat, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, saudara menginginkan adanya hubungan baik, dan yang kedua, saudara menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Benarkah begitu yang saudara maksud? Baiklah, selanjutnya seperti yang saudara penggugat dan tergugat ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya saudara penggugat menganggap saudara tergugat sebagai terutang yang dapat dipercaya dan sebaliknya, saudara tergugat menganggap saudara penggugat sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari bagaimana? Seperti yang sudah saya jelaskan, ibu ini harus segera mungkin dapat melunasi hutang piutangnya karena ini sudah jatuh tempo. Baik, jadi saudara menginginkan agar terhutang cepat melunasi. Apakah begitu? Ya benar, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari saudara, apakah pihak saudara tergugat ada tanggapan? Iya, Pak. Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap saudara penggugat karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Baiklah, sebelum saya melanjutkan mediasi ini, saya setelah ini akan memberikan kesempatan mediator kedua, yaitu rekan saya, Gusti Rahayu, untuk menyelesaikannya. Nah, sebelum itu, dari penjelasan saudara tergugat dan penggugat dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara pihak saudara penggugat dan tergugat dapat dilanjutkan. Benarkah begitu? Ya, benar, Bu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Gusti Rahayu, dalam hal ini bertindak sebagai mediator 2. Setelah saya dengarkan permasalahan yang telah disampaikan saudara penggugat, serta pembelaan yang telah disampaikan oleh saudara tergugat, izinkan saya menyampaikan definisi permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana menjaga nama baik dan hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin ini, poin yang mana yang akan lebih dahulu kita bahas? Yang jelas saya menginginkan Bapak Sukarman segera mungkin dapat melunasi utang-utangnya. Baiklah, selanjutnya saudara tergugat, bagaimana menurut Anda? Terus terang, Bu, mengenai pelunasan utang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu saja. Bagaimana saudara penggugat, apakah ada tanggapan lain? Selanjutnya, apakah saudara tergugat memiliki kepastian atau bisa memberikan kepastian kapan pelunasan itu dapat dilakukan? Saran saya, bagaimana kalau kita membahas terlebih dahulu mengenai perbaikan nama baik dan hubungan baik antara saudara tergugat dengan saudara penggugat. Selanjutnya, baru kita akan membahas mengenai pelunasan pembayaran. Bagaimana? Apakah setuju? Ibu dan Bapak, sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Sukarman ini sebelumnya cukup baik. Sehingga rasa percaya pemberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Bapak Sukarman itu justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam pelunasan utang ini, pasti akan saya lunaskan. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertian. Ya, baiklah. Di sini saya sampaikan bahwa antara saudara tergugat dengan saudara penggugat itu sama-sama menginginkan adanya hubungan baik. Namun, di antara kedua belah pihak ini memerlukan waktu untuk dan memikirkan cara terbaik untuk melakukan pembayaran. Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang berisi bagaimana cara pembayarannya, terus jumlah yang harus saya bayar, serta tenggang waktunya. Saya rasa itu cukup. Ya, baiklah. Di sini saya sampaikan bahwa antara saudara tergugat dengan saudara penggugat itu sama-sama menginginkan adanya hubungan baik. Namun,
di antara kedua belah pihak ini memerlukan waktu untuk dan memikirkan cara terbaik untuk melakukan pembayaran. Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Bapak dan Ibu penggugat tidak mengambil keputusan gegabah semacam ini. Kalau ada masalah bisa dibicarakan baik-baik. Dengan begitu saya akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekkan Bapak dan Ibu penggugat. Ya, baik. Nah, di sini saya melihat di antara saudara tergugat ini masih memiliki etikat baik untuk saling memperbaiki hubungan dan nama baik masing-masing. Bagaimana tanggapannya saudara tergugat? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Sukarman mengenai pelunasan utang piutang ini. Iya, setelah saya dengarkan penjelasan dari saudara tergugat dengan saudara penggugat, di sini dapat saya simpulkan bahwa saudara penggugat dengan saudara tergugat itu sama-sama sepakat untuk saling menjaga nama baik dan hubungan baik di antara kedua belah pihak. Nah, selanjutnya kita beranjak pada persoalan yang kedua, yaitu terkait pelunasan pembayaran. Bagaimana tanggapannya dari pihak tergugat? Mengenai pelunasan utang ini, saya akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon agar bersabar karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara penggugat bagaimana tanggapannya terkait kepastian yang sudah diberikan oleh pihak tergugat terkait pembayarannya. Baik, tidak masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Oke, jadi begini. Pihak penggugat menginginkan kepastian pembayaran. Apakah dari pihak tergugat mampu melunasi pembayaran itu dalam waktu 3 bulan ke depan? Iya, Bu. Jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak dan Ibu penggugat, ini untuk penambahan modal usaha saya. Jadi, untuk 3 bulan ke depan, usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Baiklah, menurut saya usulan saudara tergugat sudah konkret. Bagaimana tanggapannya dari saudara penggugat? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun, pada 3 bulan ke depan, Bapak Sukarman harus melunasi semua utang piutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini saya simpulkan bahwa ada kesepakatan antara kedua belah pihak ini, yaitu antara saudara penggugat dengan saudara tergugat untuk tetap menjaga hubungan baik mereka. Dan terkait pembayaran akan dibayar lunas atau secara kontan pada bulan ketiga. Benar begitu Bapak dan Ibu? Betul, Bu. Oke. Selanjutnya kita akan siapkan kesepakatan damai, di mana nantinya kedua belah pihak dapat menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau diajukan kesepakatan perdamaian untuk dikeluarkan akte perdamaian oleh majelis hakim nantinya. Baiklah, di sini saya jelaskan, apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan damai hanya mengikat kedua belah pihak. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan damai, maka akan dikukuhkan dengan akte damai yang dikeluarkan oleh majelis hakim. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya serahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baiklah, dengan ini saya sampaikan bahwa proses mediasi kali ini telah selesai. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih.